Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ivan Stejo. Saya mahasiswa UNTAR dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya berkesempatan untuk membuat video tentang proses apa sih itu tentang ETL. Nah, ETL itu adalah singkatan dari Extract, Transform, dan Load. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan untuk melakukan ETL? Mari kita simak video berikut ini. Nah, kita sudah tampil di layar desktop. Lalu kita membuka Server Management Studio. Lalu kita connection dengan SQL Server Authentication saya dan nama server name saya, namanya Ivan, dan ini password. Oke. Nah, kita membutuhkan database untuk menjadikan dimensional. Nah, saya sudah buat di sini database yang untuk dimensional, lalu ini adalah database yang adventure work yang mau kita transform untuk ke dimensional. Nah, kita buat dulu tabelnya karena ini tabelnya masih kosong. Dan saya sudah buat tabel query-nya, jadi saya tinggal execute saja. Oke. Jangan lupa ini tujuannya mau di mana. Lalu kita execute. Lalu kita refresh di sini. Lihat di sini tabelnya. Oke, sudah muncul. Nah, dari sini kita akan membukakan Visual Studio. Di sini kita create a new project. Ya, di sini agak lemot ya. Integration Service Project. UAS. Melakukan creating project, lalu kita menunggu. Oke, muncul tampilan. Kita melihat di sini ada Solution Explorer-nya. Sebentar, kita lagi nunggu loading. Oke, sudah. Nah, pertama-tama kita akan melakukan connection. Oke, ODB. Lalu kita new. Masukkan nama server. Lalu kita masukkan SQL. Nama username SA. Lalu kita pilih database. Yang pertama adalah database OLAP. Dan kita test connection, dan test connection sukses. Lalu kita buat lagi satu. Password kita. Lalu di sini OLAP. Sebentar. Oke, pertama ini kita yang works. Lalu kita buat juga di sini DB juga, tetapi yang OLAP. Oke, kita sudah memiliki dua connection manager. Jadi kita di sini membuat package-nya dulu yang ETL. Nah, S2O. Nah, pertama-tama kita ada di sini control flow. Nah, control flow ini kita taruh di sini data flow text. Nah, sebentar agak loading di sini. Nah, sudah muncul. Pertama-tama kita akan membuat dimensional sheet. Oke, package-nya. Lalu kita double klik, maka akan muncul data flow. Nah, di sini kita pilih di other source, yaitu oleh DB source. Nah, kita ingat
DB source itu adalah sumber. Nah, sumbernya itu dari database mana gitu. Lalu kita taruh destination. Nah, kita tarik dulu. Pertama, source itu kita pasti yang sumber dong. Berarti kita taruh yang AdventureWorks 2017. Nah, di sini saya mau ada pilihan, bisa table or view, jadi kita bisa melihat di sini table mana saja. Cuman di sini agak banyak ya tabelnya, jadi saya udah ada query-nya. Saya memakai SQL comment. Nah, jadi saya akan ketik, ini saya copy paste saja deh, karena saya sudah buat query-nya. Nah, sudah ini, lalu kita preview. Nah, sudah muncul di sini hasil query dari tabel tersebut. Lalu kita oke. Nah, destination-nya itu ya dari Adventure OLAP itu yang dimensional. Jadi kita taruh di sini dim ship. Nah, kita lihat mappingnya. Nah, mappingnya sudah sama, maka di sini akan terjadi execute. Lalu ya, di sini terjadi berhasil dari 5 kolom, 5 baris ya, berhasil semua. Lalu kita buat yang kedua, jangan lupa di sini disable ya. Jadi kita biar tidak terlalu lagging ya untuk dimensional yang lain. Lalu kita buat dim time. Oke, sini kita double klik lagi. Ini sama juga sama yang dimensional yang sebelumnya prosesnya. Pertama kita tarik, lalu ini kita taruh yang sumbernya di sini. Dan dimensional itu yang time banyak query-nya, jadi saya memakai query saya. Lalu kita lihat previewnya. Nah, sini sudah muncul dimensional time-nya. Oke, lalu kita oke. Nah, di destination kita taruh dimension time. Jangan lupa di mapping ya, agar kita bisa melihat gitu loh. Kalau misalkan yang di source sama destination-nya ada yang berbeda atau tidak, jadi ini saling berhubungan gitu. Lalu jangan lupa di start. Nah, di sini dari source-nya, sumbernya kita taruh ke sini, destination ada 1000 row dari proses sumber ke destination dalam dim type. Jangan lupa juga di disable kita buat lagi, yaitu dengan dim. Sebentar, saya buka notepad-nya untuk query. Nah, saya di sini buat sekarang dim vendor. Biar gampang deh, kita taruh dulu semuanya. Dim produk. Oke, taruh sini. Jangan lupa disable. Vendor kita buat sama seperti yang tadi. Resource. Lalu kita pakai SQL comment lagi. Pertama-tama ini ya, dim vendor. Ya, procedure. Oh, salah di sini. Typo saya. Select from purchasing vendor. Oh, sudah. Lalu oke. Jangan lupa destination-nya. Oke. Destination-nya kita jangan lupa taruh di dim vendor. Dan kita harus selalu melihat mapping karena biar tidak terjadi debug gitu loh. Ini tidak perlu. Oke. Lalu kita start. Nah, sudah 104 row yang dari sumber ke destination table tersebut. Lalu kita stop debug lagi. Lalu kita ke control flow. Nah, ini di vendor sudah terisi, maka dim produk kita buat lagi. Ini sebelum deh.
sini kita sama seperti yang tadi sebelumnya. Proses ini semuanya sama. Source juga, lalu kita jangan lupa di sini. Nah, ini kita dim produk, maka saya ada juga query-nya untuk mempersingkat. Nah, ini dim produk. Salah, ini jangan lupa kita egasnya taruh di sumber. Ini akan terjadi fatal kalau misalkan kita taruh di sini, akan terjadi error karena dia tidak akan membaca hasil dari tabel yang produk itu nggak ada dari OLAP, sedangkan OLAP ya ada dimensional semua. Jadi kita jangan lupa, kalau misalkan lupa akan terjadi proses error seperti tadi. Nah, ini kita udah taruh di Adventure 2017, maka kita preview. Nah, sudah bisa. Kita jangan sampai salah seperti tadi. Destination, nah kita yang OLAP ini kita taruh di dim produk. Nah, kita lihat di mappingnya lagi. Sudah terjadi mapping dari table yang dari source langsung ke destination. Sudah ada semua yang sudah di mapping, terhubung maksudnya ya. Lalu kita start, sudah lihat mapping tadi. Nah, sudah 504 row yang dari source ke destination dan prosesnya berhasil. Jangan lupa ini disable. Lalu kita enable. Jangan lupa diganti namanya jadi dim customer. Oke, lalu kita oleh DB source destination. Taruh, jangan lupa di sini your source. Oke. Lalu kita customer, untuk mempersingkat juga saya sudah membuat query-nya. Nah, ini dia review query-nya. Oke, destination. Nah, destination-nya yang tadi itu adalah customer. Jangan lupa di sini kita taruh customer dan lihat mapping-nya. Oke, terjadi terhubung ya dari source ke destination. Lalu kita oke. Lalu kita proses start atau bisa dibilang execute. Nah, sudah jadi dari source sumber 19.820 row ke destination. Lalu kita stop debugnya juga. Oke, lalu kita jangan lupa di disable ya. Data flow text lagi. Di sini kita bisa ganti juga namanya dim store. Oke. Lalu di double klik. Jangan lupa di oleh DB source, lalu di destination. Lalu kita double klik di sini. Jangan lupa di Adventure 2017. Nah, untuk membersihkan lagi saya sudah membuat query dalam dim store. Sudah terhubung dalam tabelnya, lalu kita yang OLAP ini kita masukkan dim store. Oke, di sini. Lalu kita lihat mappingnya. Nah, ini jangan lupa dalam tabel ini kita tidak mengisikan, tidak terhubung gitu loh. Jadi country ini tidak terhubung dengan country region, maka kita harus hubungkan ya. Kalau tidak akan terjadi proses error seperti ini. Ternyata bisa. Tapi harus lebih baiknya taruh di country karena biar ada terhubung gitu dari country region ke country gitu. Oke, terhubung ya. Lalu kita buat table fact Excels. Oke. Lalu di sini kita data oleh DB source, oleh DB destination. Oke, lalu kita double klik di sini.
sudah di sini review resultnya. Kalau misalkan sudah masuk review query result berarti sudah tertulis gitu dalam 200 row ya. Lalu kita oke kan yang source-nya, lalu destination kita double klik. Destination-nya yaitu Vexeles. Kita lihat mappingnya. Nah, saling terhubung ya di sini. Lalu kita proses start dan terjadi ya di sini ada kolomnya banyak. Nah, sudah sukses dari 124.206 row yang dari sumber ke destination ya. Oke, lalu pertama-tama kita buat lagi. Yang pertama sudah Vexeles, lalu di sini kita buat Vex purchasing. Ya, di sini kita disable, jangan lupa di sini oleh DB source, lalu oleh destination. Nah, oke. Oke, source di double click. Persingkat, saya sudah membuat query purchasing-nya. Lalu ini kita preview. Nah, sudah terjadi ya di sini. Oke, lalu kita oke kan. Destination jangan lupa kita pakai yang OLAP ya. Jadi kita membutuhkan purchasing. Oke, jadi terhubung semua ya dari source ini, kiri source dan destination. Kita proses start. Nah, sudah terhubung 8.842 ya. Dan kalau misalkan kita semuanya enable ya akan terjadi proses juga dalam start ini, tetapi kita akan memakan waktu ya. Kita lihat apakah semuanya bisa. Nah, kita akan save dulu. Lalu kita search. Di sini agak lama ya, karena kan ada yang 9.000, ada yang 12.000, ya kan? Jadi agak proses dulu. Artinya yang kuning ini adalah proses. Oke, di sini sepertinya lama ya. Mungkin kita stop aja agar mempersingkat waktu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kenapa harus kita disable satu persatu ya, untuk melihat dan untuk apakah setelah kita start execute ini tabelnya berhasil yang untuk di transform ya, maksudnya itu. Jadi kita start, contohnya ini kita ambil di produk satu aja, maka akan terjadi proses ya. Nah, cepat kan kalau satu doang. Nah, itulah fungsi kenapa kita harus disable gitu. Kalau tidak disable satu persatu akan lama gitu, jadi proses debugnya. Dan untuk mencegah juga
tidak jadi not responding gitu, makanya kita harus disable. Lalu nah kan ini kita semua sudah buat nih, lalu kita mau buat yang slowly-nya. Nah slowly itu apa sih maksudnya? Nah nanti kita lihat dulu ya prosesnya, baru akan saya jelaskan. Pertama kita rename dulu jadi slowly dimensional. Oke, yes to all. Yang tadi ini yang detail nggak apa, kita save aja lalu kita close. Nah, slowly dimensional. Oke, sini ya saya mau buka dulu query-nya biar cepat. Kita lalu kita buat yang dim slowly dim time. Prosesnya sama saja, cuma ada perbedaan di destination-nya ya. Pertama itu kita taruh di oleh DB source ya kan? Ini di slowly-nya. Nah ini slowly-nya ya, di common, maksud saya common di slowly jadi dimensional. Lalu kita lihat source-nya pertama di sini. Kita untuk membersihkan waktu kita taruh sini yang time. Nah, sini udah terisi slowly changing-nya. Nah, di sini jangan lupa kita olap. Ya, lalu pertama itu kita taruh dim time. Nah, dim time itu calendar year di sini. Bentar ya. Kita isi per satu-satu agar tidak time di sini jadi business key apa nih? Oke, berarti ini masih diisi. Cancel. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan kita isi di sini mungkin dia ada tulisan terjadi error karena kolomnya tidak setipe gitu. Supaya kita kosongkan saja. Lalu ID time-nya di sini jadi business key. Nah, di sini kita mention kolomnya yang lain. Nah, saya akan menjelaskan kalau fixed itu artinya tidak bisa diubah lagi. Nah, kalau misalkan kolomnya mau diubah, kita harus memakai yang changing. Nah, changing itu bisa kita ubah sekali aja. Kalau misalkan ini 2 kali gitu. Recordnya diubah gitu maksudnya ya. Kalau yang story itu kalau changing bisa sekali saja. Kalau full time full date maksud saya di sini boleh changing. Dan ini terserah kalian, yang menurut kalian saja yang mana fix, yang mana changing gitu ya. Di sini semua changing. Oke, kalau misalkan ada satu fix attribute dan nanti dia ada tulisannya fail to transform if change detect jadi fix attribute. Nah kalau di sini kita mau changing all record misalkan, terus kalau misalnya udah nggak out to date lagi lah, jadinya ini changing gitu. Nah, kita perlu aja nggak apa-apa dicentang. Di sini kita tidak perlu, next saja. Nah di sini udah mau terjadi selesai proses slowly changingnya, lalu kita finish. Akan muncul 3 bar langsung gitu. Oke, lalu kita proses start. Dan di sini oke, terjadi proses slowly dimensional changing. Oke. Kita debug dulu, start. Lalu jangan lupa kita disable agar melihat satu table gitu, data flow-nya yang diproses gitu. Kalau misalkan semua yang tadi yang seperti saya kasih lihat, kalau saya semuanya enable maka akan lama gitu ya. Slowly dim customer. Oke, kita double klik sama seperti tadi sebelumnya ya. Jangan lupa kita slowly. Kita tarik langsung.
source di sini. Kalau saya ambil query saya dari Notepad, lalu kita SQL comment. Nah, preview sudah terjadi lagi proses query resultnya, lalu kita oke. Kita double klik di sini, slowly changing dimensionalnya. Di sini kita taruh dim customer. Nah, di sini saya harus, pokoknya di sini harus satu business key gitu. Business key maksudnya ya primary key-nya lah. Lalu select. Nah, kalau di sini saya memakai customer ID ya. Lalu kita next. Teorinya itu buat saya changing deh. Dapat diubah juga sewaktu-waktu ya. Nah, sudah terjadi di outputnya destination mesti komennya. Kita start, ada 9.000. Lama ya prosesnya kalau misalkan kita menggunakan slowly changing ya. Oh, ada nama ternyata. Sini udah terjadi centang semua. Kalau udah centang artinya berhasil semua dari oleh DB source, database source ya kan. Ke slowly changing dimensional kita pilih table OLAP-nya dimensionalnya. Dan di sini insert ke table tadi dimensionalnya, lalu ini komennya untuk changing atau bisa dibilang recordnya akan terganti sewaktu-waktu. Misalkan kalau mau diubah ya, jadi ya bisa ada komennya history recordnya. Lalu kita stop debug di sini. Oke, kita disable. Di sini saya fake yang table fake itu tidak menggunakan slowly karena tidak perlu ya. Ini di sini aku tambahin slowly dim shift ya, di double klik sama kayak tadi prosesnya. Source, jangan lupa di sini, jangan lupa SQL comment, slowly apa ini aku agak lupa. Oke, dim shift di sini, shift method, oke. Double klik, di sini olap dong. Oke, di sini shift. Nah, di sini saya pakai shift method ID yang jadi business key-nya. Lalu di sini kita perbesarnya biar kelihatan name, ship base dan ship rate. Nah, kalau name mungkin sudah fix ya namanya, tidak mungkin diubah-ubah lagi datanya. Kalau ship base mungkin iya, dan rate juga iya. Oke. Terus ini changing juga diubah ini aja ya. Centang. Kita start lagi. Nah, sudah terjadi dalam 5 row. Jangan lupa kita disable juga, kita dapat konteks lagi, tarik. Nah, di sini kita taruh slowly in vendor. Ini double klik. Lupa di oleh DB source slowly changing. Source, sini vendor, langsungnya select from purchasing vendor. Select from purchase. Nah, langsung aja biar gampang lah ya. Salah, saya lupa, maaf. Nah, ini pokoknya kita
connection manager tuh jangan sampai salah. Kalau misalnya salah terus kita lihat ada error, kita harus ngeliat lagi tuh connection manager ya. Sudah muncul ya, jangan lupa di double klik. Lalu ini di vendor, jangan lupa kita perbesar aja ya, biar nggak business entity ID jadi business key. Klik biar gampang di sini. Nah, semuanya sudah terisi dimensional column-nya. Nah, kita lihat di sini kalau akun pasti sudah fixed attribute ya, dan flag itu mungkin di changing aja nggak apa-apa. Credit ya fix. Vendor status sudah bisa berubah status, dan website server ya pasti sudah fix, dan ini changing sewaktu-waktu bisa berubah nih URL changing. Next, finish. Nah, sama seperti tadi akan keluar 3 data ya. Insert destination dan terjadi sudah bisa juga. Jadi kita close debugnya, jangan lupa di disable ya. Lalu slowly changing. Kita tarik. Nah, kita taruh dulu sini. Pertama-tama link produk ya. Saya copy paste di dalam Notepad saya biar gampang. Sudah keluar, lalu kita oke. Jangan lupa di sini taruh di produk ya. Kategori mungkin fix ya, kelas juga fix, color kadang bisa berubah, type manufacturer juga bisa berubah, list price apalagi ya, model fix, namun juga fix. Produk line, produk number, order point, safety stock level, size, standard cost, dan subkategori dan weight juga. Maka keluar lagi 3, lalu kita start. Sorry, di produk. Nah, sudah terjadi proses package. Kita jangan lupa di debugin, kita close, kita jangan lupa disable di sini. Lalu kita buat customer sudah, dim sudah, dim time, di vendor, di produk. Lalu kita taruh di sini data flow text lagi. Kita ubah yang terakhir di sini slowly team store. Oke. Jangan lupa di sini. Kita taruh di sini oleh DB source. Taruh di slowly juga. Oke, di sini tarik. Dan maaf agak serak suara saya di sini. Scale comment, lalu dim store. Nah, sudah muncul. Nah, oke. Nah, kita taruh di sini dim store. Nah, jangan lupa country-nya yang tadi saya kasih tahu, lebih baik ditaruh country regionnya. Nah, di sini business entity ya. Store name ya mungkin bisa berubah, nama orang dan provinsi apalagi, country juga bisa berubah sewaktu-waktu, semua bisa berubah.
proses dari transform dari data ini, ya kan, data AdventureWorks ini. Nah, saya misalkan mau cek table yang tadi select dim customer, kan? Maka di sini akan terjadi proses. Nah, sudah terisi dari AdventureWorks itu, dari Visual Studio, ya kan? Maka table ini semua sudah terisi. Nah, kita akan ke proses terakhir, kita membuka Power BI untuk melakukan proses loadingnya, atau bisa dibilang kita mau visualisasi dalam table dimensional ini. Proses buka. Kita akan melihat gitu, kalau misalkan kan isi table semua itu dari transform. Nah, ini fungsinya Power BI softwarenya ya, bisa dibilang untuk memvisualisasikan isi table yang tadi udah diisi gitu. Nah, ini kita langkah pertamanya itu get data ya. Kita klik get data di sini. Agak menunggu ya. Lalu kita get data di sini, SQL Server Database Connect. Dan di sini kita nama server kita ya, Ivan nama saya. Lalu oke. Prosesnya connectionnya. Nah, di sini sudah kelihatan nih. Nah, ini si table database saya ya, table database dari SMS tadi. Nah, kan ini AdventureWorks banyak ya, kita bingung tuh. Nah, tadi dimensional kita udah ubah semua. Nah, itu mana isinya? Sebentar. Store sama install sheet produk sama customer. Kita cancel dulu. Ini customer sudah terjadi proses.
banyak sekali di sini kabelnya. Ya, lihat row. Ada 1 juta row ternyata. Oke, di sini kita lihat data lagi. Data refresh dulu. Nah, ternyata di refresh dulu baru ada ya. Nah, sudah ada. Nah, sudah ada semua. Lalu kita proses load ya di sini. Sudah ditulis. Di sini akan melakukan proses loadingnya dari dimensional semua sama fact purchasing and fact salesnya. Di sini agak lama ya prosesnya karena dia akan membaca semua row dalam VentureBox dimensional ini yang saya buat tadi. Oke, sini semua kalau sudah proses loading maka akan terjadi contoh di sini filenya sudah terisi ya. Kalau yang proses loadingnya berhasil. Nah, kita lihat di sini model. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat di sini dari dim produk dan di sini ada ya query yang dimana di produk ini sales lalu sales ke dim store dan ini dim customer ini customer. Ini kayak semua saling berhubungan ya. Di sini kayak model IRD-nya gitu. Lalu kita close aja ini. Kita buat reportnya. Nah, ini adalah tab halaman reportnya. Kita bisa ubah di sini rename page-nya. Mau kita ubah. Saya mau ambil contoh laporan purchasing-nya. Oke, sini saya tulis dulu. Laporan hasil purchasing produk. Oke, di sini kita serapkan formnya sesuai mau kita ya. Ini besaran agar tidak lag saya close dulu ini visualnya. Tidak perlu. Oke, di sini kita bisa kecilkan. Lalu
ISM di sini. Taruh di tengah sini lah ya. Nah, di sini kita ada pilihan nih, banyak visualisasi yang berbagai macam. Contoh misalkan ini adalah card yang akan melihat sini hasilnya gitu, hasil quantity dari reverse-nya, yaitu ada 200M, 221M nya, dan ini produk yang di reject-nya kalau misalkan kita mau taruh. Ini sesuka kalian gitu, kayak visualisasinya mau seperti apa. Nah, misalkan di sini saya mau lihat order quantity-nya, terus saya mau lihat per time-nya gitu, time full per tahun deh. Kalau misalnya di sini mau jelas, kita bisa taruh juga per quarter. Nah, ini order quantity-nya taruh kecil aja, kita bisa lihat di sini quantity-nya satu, dan kalau misalkan yang ke reject juga kelihatan di sini ya. Lalu di sini purchase-nya, purchase amount, kita bisa ubah di sini juga line chart ya kan. Misalkan per tahun kita bisa melihat di sini ya kan, ini purchase amount per, kalau ini mending per quarter aja, per quarter nggak bisa lihat ini. Nah, kalau misalkan purchase amount ya per tahun aja ya. Lalu kita taruh di sini store-nya, misalkan country, di mana saja yang menggunakan gitu. Ini country di sini, customer. Bisa lihat juga di sini. Lalu kita mau taruh quantity, kenapa di defect ini diterima ya produknya. Di per quarter ini kita bisa melihat ya. Contoh misalkan quarter 1 ini hasil dari ya vitality-nya dari customer. Ini banyak daerah mana saja ya, kita bisa lihat gitu.
kita banyak bisa melihat sih di sini apa aja mau kita taruh gitu visualisasinya. Ini misalkan filternya si rejectkan. Nah ini contohnya, kita dapat melihat ya banyak berapa sedikit penurunannya gitu per tahun dari processingnya. Nah, seperti ini sih visualisasinya dari tabel yang tadi kita dimensional gitu. Nah ini proses terakhirnya loadingnya akan terjadi visualisasi. Nah ini hasil visualisasinya. Dan ini aja yang saya dapat sampaikan dari hasil proses ETL ini, extract, transform, dan load. Cukup, maaf bila ada salah kata, dan terima kasih untuk telah menonton. Sampai jumpa.